Selamat datang. Di dunia pendidikan kejuruan Indonesia, lagi ada pergeseran yang menarik banget nih buat kita pahami. Namanya Project IPAS. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya ya selalu jadi PR buat semua guru SMK kan. Gimana sih caranya biar apa yang kita ajarin di kelas itu benar-benar nyambung sama dunia kerja yang nanti bakal dihadapi siswa-siswa kita? Nah, buat ngerti kenapa pendekatan baru ini muncul, kita harus mundur sedikit dulu nih. Kenapa sih IPAS yang lama itu perlu diubah? Apa masalahnya? Kalau kita ingat-ingat, model yang lama itu kan suka misahin IPAS sama IPS. Jadi belajar sendiri-sendiri, fokusnya itu berat banget di teori. Hasilnya kadang-kadang terasa jauh, kurang relevan gitu sama jurusan spesifik anak-anak SMK. Ya, akibatnya gitu deh, siswa jadi pusing sendiri. Mereka susah banget gimana caranya pelajaran kimia atau sosiologi di kelas bisa bantu mereka pas nanti kerja di bengkel atau di butik misalnya. Nggak kelihatan benang merahnya. Terus gimana dong solusinya? Nah, disinilah bintang yang muncul. Yuk kita kenalan lebih dalam sama yang namanya Project IPAS. Jadi, apa sih Project IPAS itu? Gampangnya gini, ini adalah mata pelajaran yang nggak misah-misahin IPA sama IPS lagi. Semuanya digabung, basisnya proyek, dan tujuannya satu, mecahin masalah nyata yang relevan banget sama dunia kerja. Poin paling pentingnya, dan ini langsung dari panduan resminya ya, ini tuh bukan soal hafalan materi lagi. Sama sekali bukan. Fokus utamanya adalah melatih keterampilan siswa buat jadi problem solver, buat mecahin masalah-masalah real di kehidupan dan di tempat kerja. Nah, ini dia nih yang keren. Project IPAS itu kayak jembatan. Dia yatuin rasa penasaran kita soal alam dari IPAS sama pemahaman kita tentang interaksi manusia dari IPS. Dua hal ini dilebur jadi satu, jadi pendekatannya utuh. Oke, konsepnya keren ya. Tapi gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, Project IPAS ini punya kerangka yang kokoh, dibangun di atas 2 pilar. Ada 3 keterampilan inti dan 6 aspek esensial. Mari kita lihat satu persatu. Pilar pertama, kita fokus ke 3 keterampilan ilmiah yang fundamental banget. Pertama, siswa diajak buat bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kedua, mereka belajar merancang dan melakukan penyelidikan sendiri. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, mereka harus bisa menganalisis data buat membangun dan mempertahankan argumen mereka. 3 keterampilan tadi itu alatnya. Nah, bahannya dari mana? Dari 6 aspek ini. 3 dari IPA, 3 dari IPS. Kombinasi inilah yang jadi fondasi buat setiap proyek yang akan dikerjakan siswa. Oke, saya tahu ini mungkin masih kedengeran agak teoretis ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh konkretnya. Ini contoh proyek yang diambil langsung dari panduannya loh. Coba kita bayangin ya, ada sebuah proyek dengan tema besar pemanfaatan teknologi bahan alam untuk pewarnaan kain. Wah, ini kan pas banget ya buat anak-anak jurusan tata busana, kriya, atau bahkan agribisnis. Langkah pertama, siswa langsung nyemplung ke aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Tugas mereka, mengidentifikasi tanaman-tanaman lokal yang bisa jadi pewarna. Gak cuma itu, mereka juga harus analisis apa sih dampak ekologisnya kalau pakai pewarna alami dibanding pewarna sintetis. Dari situ, lanjut ke aspek zat dan perubahannya. Di sini sisi IPA-nya kental banget. Mereka belajar reaksi kimia buat mengekstrak pigmen dari tanaman. Mereka juga bakal eksperimen, coba-coba pakai tawas atau kapur misalnya, buat ngunci warnanya di kain. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Proyek ini nggak berhenti di lab. Siswa juga masuk ke aspek IPS-nya, yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Mereka diajak mikir, oke, berapa biaya produksinya? Nanti mau dijual harga berapa? Ada nggak pasarnya untuk produk-produk ramah lingkungan begini? Keren kan integrasinya? Jadi kelihatan ya, ini lebih dari sekedar proyek bikin kain warna-warni. Pendekatan ini pada akhirnya bukan cuma ngajarin sains, tapi membentuk profil pelajar yang benar-benar baru. Apa sih tujuan akhirnya? Tujuannya adalah melahirkan lulusan-lulusan yang bukan cuma jago di bidangnya, tapi juga seorang pemikir kritis, pemecah masalah yang kreatif, bisa kerja bareng tim, dan yang penting, jadi warga negara yang bertanggung jawab. Intinya, mereka siap tempur di dunia kerja dengan hard skill dan soft skill yang lengkap. Nah, pembahasan ini akhirnya membawa kita kembali ke rumah kita, ya, ruang kelas. Dan kembali kepada Anda semua, para guru hebat. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dengan pendekatan sekeren ini,
Kira-kira masalah dunia nyata apa ya yang bakal pertama kali dipecahkan oleh siswa-siswa Anda?